kuliah Startup Mikro Bisnis, dosen pengampu Ibu Wala Elburini. Hari ini saya bersama dengan seorang owner dari bisnis startup. Tujuan saya bertemu yaitu untuk pemenuhan tugas untuk wawancara dari pemilik startup, dengan harapan dapat menginspirasi dan memberikan motivasi bisa sukses untuk kita semua. Ya, selamat malam Pak Theo. Selamat malam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu dan berkenan untuk diwawancarai. Untuk informasi, jadi ini tuh Pak Theo merupakan owner dari PT Global Elektronika Teknologi. Nah, mungkin kita mulai aja. Pak Theo bisa menceritakan mungkin apa ya awal mula bagaimana sih Bapak memiliki usaha, mungkin lebih ke sejarahnya ya Pak ya, mulai dari didirikannya Kakak di mana sampai jenis usahanya ini berupa apa? Kebetulan perusahaan kami ini kan bergerak di bidang security system ya. Security system itu macam-macam, mulai dari CCTV, jaringan, telepon, networking, dan juga perangkat lunak semua ya, perangkat lunak yang lainnya. Kita berdiri kurang lebih di tahun 91-92. Itu kita berkumpul sama teman-teman, akhirnya kita sesama profesi ya, untuk mendirikan usaha ini. Itu sih sebetulnya. Kalau alamatnya berarti di Jalan Sumawinata Komplek Kanimulya ya Pak ya? Betul, itu kantor ya. Kantornya ya. Untuk yang tadi sudah dijelaskan ya Pak ya, untuk bisnis startup ini mungkin profil atau background awal mula usahanya, karena memang Bapak awalnya memang sebelumnya gabung di komunitas atau seperti apa, maka Bapak membuat usaha ini? Usaha ini kalau di perusahaan kami kebetulan awalnya dari sekedar hobi ya. Hobi. Jadi saya sendiri berikut teman-teman hobinya kan ibaratnya upgrade teknologi, ingin mengetahui sesuatu hal yang baru. Jadi bukan karena kita berdasarkan basic dari akademis. Jadi berdasarkan sebetulnya hobi aja. Awalnya hobi ya Pak ya. Kalau untuk jangka panjang nih Pak ke depannya, atau misalkan sekarang nih mungkin rencananya akan mengembangkan ke sektor lain atau memang fokus di bisnis yang sekarang? Sampai saat ini saya belum terbuka atau belum berpikir ya untuk hal-hal yang lain. Kita fokus di bidang kita aja. Kita membesarkan atau fokus kepada bidang yang kita jalani. Karena boleh dikatakan kalau kita gimana ya? Saya katakan awal tadi, kalau kita udah hobi ini kan beda Pak. Di situ mulai yang baru itu bukan susah. Kurang gimana gitu. Yang jelas kita fokus terhadap usaha yang kita jalani ini dan membesarkan bersama-sama dengan tim kami. Nah, untuk sekarang lebih ke sumber daya manusianya ya Pak Theo ya. Oke. Untuk mengembangkan usaha pasti ada teamworknya Pak. Oke. Siapa aja sih, termasuk misalkan karyawan atau staff-staffnya yang ada di PT Global Elektronika Teknologi ini, tugasnya seperti apa aja? Kita ya kalau untuk di kantor biasa ya, ada admin, ada bendahara, itu aja. Cuma kebanyakan kita karena kita fokusnya di project, itu malah kita kebanyakan dari orang projectnya. Contoh kita mungkin ada project manajernya, ada supervisor, ada teknisinya, ada IT-nya. Itu aja sih sebetulnya Mas. Dan mereka timnya akan lebih banyak daripada orang kantor. Orang kantornya mungkin hanya beberapa orang. Berarti Gitu. yang untuk keluarnya lebih banyak? Betul, lebih banyak. Kalau misalkan untuk hal-hal yang perlu ditimbangkan nih Pak untuk proses rekrutmen pegawai dalam perusahaan Pak Theo ini, biasanya Bapak prosesnya seperti apa sih yang dipertimbangkan kalau mau masukin karyawan-karyawan? Kalau untuk khusus di perusahaan kami, sebetulnya ada dua skill yang dibutuhkan, tapi itu terbagi masing-masing. Kalau untuk IT otomatis ya, mereka ada basic, minimal ada basic akademisnya di situ, karena menyangkut jaringan, network dan sebagainya.
Tapi kalau untuk teknisi di lapangan, perusahaan kami tidak berpandang kepada ijazah atau apapun, karena yang penting mereka bulat, mau, dan jujur, itu aja sih udah cukup. Ada kemauan pasti ya Pak ya. Betul, betul. Berarti kalau proses rekrutmen itu mah sebetulnya ngalir aja ya Pak ya. Mengalir apa adanya. Karena kayak misalkan ada tes kesehatan. Tidak perlu, jarang Pak, jarang di situ. Kecuali kalau masa pandemi kemarin. Oh iya, betul. Harus tes swab Betul. ya Pak ya. Kalau misalkan tantangan nih Pak, tantangan yang dihadapi ketika Bapak berhadapan dengan manajemen sumber daya manusianya, atau misalkan tantangan yang Bapak hadapi sama karyawan Bapak, tantangan apa aja sih? Tantangan seperti apa ya? Kayak misalkan untuk rekrutmen pegawainya, ada tantangan nggak misalkan kalau misalkan mau masukin karyawan baru? Biasanya kita mencoba ya, maksimal tuh di angka 3 bulan. 3 bulan itu termasuk itu all ya, all itu mulai dari orang dalam, orang dari manajemen, sampai kepada teknisi di lapangan. Biasanya kita coba dulu 3 bulan. Kayak masa training gitu ya? Ya kayak begitu, karena kadang-kadang waktu kita wawancara kelihatannya mungkin ABCD-nya wadi memadai, tapi pas di lapangan beda ya itu. Makanya kita kadang-kadang secara tidak langsung kita ada mengadakan screening lah, kalau bagi saya sebut itu selama 3 bulan gitu. Jadi selama 3 bulan itu akan ada kejutan-kejutan tersendiri gitu Pak. Kita kelihatan betul orang yang karakternya gimana di situ, termasuk moralnya bagus dan apa, kan akan kelihatan beda secara wawancara. Wawancara kan teori, A bisa jadi B, B bisa jadi C, tapi kalau udah di lapangan itu akan lain cerita. Betul. Nah, kalau misalkan bisa memilih nih Pak, menurut pandangan Pak Teo, manakah yang dipilih antara pegawai dengan loyalitas namun kapabilitasnya biasa aja, atau misalkan pegawai yang tidak loyal tapi kualitasnya sangat baik Pak? Jelaskan alasannya aja. Kalau kami disuruh memilih dari 3 hal tersebut, saya sebagai owner akan memilih yang loyalitas. Nah, loyalitas meskipun mereka kemampuannya standar atau rata-rata. Betul, daripada orang yang tidak loyal meskipun mereka pintar, maka itu akan berbahaya. Maka kita jadi akan berisiko kepada kami. Kalau misalkan suatu waktu ada pegawai nih Pak Teo yang keluar, namun pegawai ini tuh kompeten Pak, terus berkualitas ya bisa dibilang ya, Bapak Teo itu akan mempertahankan atau akan mempersilahkan untuk dia Resign gitu. resign? Kebetulan karena saya sendiri ya, bukan nyombong, saya ini sebutnya Bapak Installer. Jadi boleh katakan jangankan mereka meminta resign, saya berharap mereka resign. Karena apa? Cukuplah dikerja daripada kami 2-3 tahun, mereka membuka usaha sendiri. Nah di situ itu akan lebih. Jadi secara tidak langsung saya selama mereka bekerja juga akan memunculkan motivasi untuk mereka berusaha, membuka usaha. Jadi akan saya dukung di situ. Justru kalau semakin lama juga kurang bagus di situ. Jadi dia mengembangkan apa yang selama ini bekerja pada kami. Nah, terus ilmunya udah dapat, jadi kembangin sendiri di situ. Berarti bakal mempersilahkan ya Pak ya? Betul, betul. Nah kalau untuk menurut Pak Teo sendiri, di sini kan Bapak sebagai owner ya di PT Global Electronica, punya informasi buat yang lain atau ilmu buat orang lain. Mungkin kalau untuk definisi kepemimpinan yang ideal atau yang baik itu sebagai menjadi seorang pemimpin ya, itu seperti apa sih gaya kepemimpinan yang harus diterapkan? Kalau gaya kepemimpinan mungkin masing-masing perusahaan akan berbeda. Ada yang ego, ada yang ingin kepake, ada apalah ya, apalah namanya. Tapi kalau untuk kepemimpinan di perusahaan kami, kebetulan saya sebagai ownernya, saya hal-hal yang lain saya sampaikan, justru saya mengajarkan ajas kekeluargaan. Jadi secara disposisi mereka meskipun teknisi, mereka sebagai akunting atau apapun itu dianggap anak-anak saya. Dengan begitu kita kalau ada mereka kesalahan ada menegurnya juga, mereka akan kita lebih enak seorang ayah kepada anak, dan juga begitu sebaliknya. Betul, apabila mereka ada trouble atau ada hal-hal yang perlu dirundingkan, mereka akan lebih terbuka. Jadi emang batasan sih ada sebagai jabatan ABC ya, ibaratnya manajer supervisor. Tapi dalam hal itu kita menanamkan kebersamaan.
Salah satunya kita tidak membedakan daripada masalah hal-hal yang lain, ibaratnya dari makan, dari apapun kita tidak mengenal siapa si A, siapa si B, kita sama aja, termasuk menyangkut THR kita sama. Betul. Tapi kalau untuk pakai sendiri mah enggak, ya kepentingannya lebih ke mementingkan azas Keluarga ya, kebetulan kita orang timur. karena setiap orang masih beda-beda ya Pak ya. Betul. Nah, berarti kalau untuk berikan tugas kepada karyawan nih, misalkan ternyata karyawannya tidak bisa menyelesaikan dengan baik, biasanya yang dilakukan Pak Teo sebagai owner itu apa biasanya? Kalau ada suatu pekerjaan yang kita udah percayakan kepada salah satu karyawan atau si A gitu, ternyata tidak ada finishing atau tidak selesai, biasanya kita untuk gerak cepatnya kita ganti orang, artinya karena pekerjaan itu mesti sampai tuntas ya. Tapi karyawan yang lama ini kita tetap aja kita tanya ada apa permasalahannya, kendalanya di situ. Atau kadang-kadang biasanya selama di lapangan sendiri mereka bekerja, kadang-kadang mereka udah ya bahasa kasarnya sekarang tiktokan ya, chattingan atau by call di situ. Kalau emang sudah bisa baru kita tim orang, tapi orang tersebut masih ada di sana, dibantu sama yang lebih kompeten. Personil tambahan gitu. Betul, yang lebih kompeten di situ. Nah, kalau misalkan di perusahaan dimanapun pasti ada konflik ya Pak ya. Oke. Kalau misalkan Pak Teo sendiri cara menghadapi konflik dalam perusahaan, misalkan dari karyawan dengan karyawan atau misalkan kebanyakan karyawan dengan owner sendiri, itu biasanya cara menghadapinya kayak gimana? Kalau sepengalaman kami di perusahaan biasanya konflik itu selalu terjadi ya, apalagi menyangkut orang lapangan ya di situ. Biasanya saya panggil satu persatu. Si A dengan si B saya panggil dulu si A, dia keluhkan semua, unek-unek dia keluarkan, begitu juga si B. Akhirnya kan kita bisa tahu benang putih mana yang mesti kita ambil, benang merah mana yang mesti kita buang. Nah itu kan, baru kita panggil dua-duanya. Di situ alhamdulillah selama ini selalu clear ya, karena kalau langsung kita panggil dua-duanya itu tidak akan pernah clear. Mereka curhatnya atau ngeluarin unek-uneknya ya, tidak akan 100%. Betul. Jadi kita tampung dulu dari si A apa, si B apa, sebanyak mungkin di situ. Berarti kalau pertanyaan terakhir ya, kunci sebuah tim agar mengerjakan targetnya semuanya tercapai. Tapi kunci keberhasilan apa? Itu sebetulnya disebut mudah tapi sulit tapi gampang. Karena apa? Kita ini kan satu tim itu kan kita ada leadernya, ada pelaksananya, dan juga boleh katakan dari atas sampai ke bawah itu ada. Itu masing-masing punya SOP. Si A tugasnya ABCD, si B bla 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 juga. Nah itu selama mereka mengerjakan itu akan pasti udah final, pasti bisa selesai. Selama mereka ada SOP, tidak keluar dari SOP tersebut, kecuali ada urgent yang di luar. Kayaknya ibaratnya lagi mengerjakan sesuatu, ada bencana alam atau kecelakaan kerja, itu lain. Tapi intinya kalau untuk kesuksesan kebersamaan tim, yang penting mereka itu melaksanakan sesuai dengan SOP-nya masing-masing pekerjaan tersebut. Walaupun sama ada mendesak keluar dari SOP, berarti harus konfirmasi dulu. Harus konfirmasi, dan di sana minimal nggak ke kami, karena ada supervisor lapangan atau ada PM-nya ya, project manager. Yang penting ada komunikasi dulu. Ada komunikasi. Biar nggak salah paham. Betul. Kalau untuk pertanyaan sih sebetulnya udah dijawab semuanya. Oke. Pak Teo. Sebetulnya kita dapat ilmunya juga nih hari ini dari Oke. Pak Teo, dan mungkin makasih banyak Pak Siap. meluangkan waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu Terima kasih, kita. sama-sama. Sekian mungkin dari Rini wawancaranya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.